Pemirsa, ayah dari salah seorang korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta mengungkapkan kecemasan dan kepedihannya atas kondisi anaknya yang menderita luka parah. Ia mempertanyakan kepedulian pemerintah terhadap masa depan anaknya yang terluka. Andri, ayah korban ledakan di SMA Negeri 72, menyampaikan pesan tertulis dari putranya yang terluka parah. Putranya meminta agar kasus ini bisa diusut tuntas. Sementara itu, Andri juga mempertanyakan kepedulian pemerintah terhadap masa depan anaknya. Meski biaya perawatan ditanggung pemerintah, Andri mengaku belum pernah ditemui pihak pemerintah maupun aparat kepolisian hingga saat ini. Jadi saya ingin memastikan ini anak juga punya cita-cita. Ya kan? Ini anak punya cita-cita loh. Nah, jadi kedepannya kalau setelah ini dia mau jadi apa? Apa cita-citanya itu ya tenggelam gitu aja karena dia posisinya gara-gara ledakan seperti itu. Jadi tidak ada pemerintah, ya mungkin pemerintahnya salah alamat, salah sasaran yang ketemu yang penyakit yang ringan-ringan saja, bukan seperti anak saya seperti itu. Oh, biaya emang ditanggung oleh pemerintah. Cuman yang saya bikin kecewa, yang ditemuin bukan saya. Kenapa bukan saya? Bapak yang terparah dari semua orang. Pemirsa, ayah dari korban ledakan di SMA Negeri 72 kini meminta agar ada perhatian dari pemerintah atas masa depan anaknya. Baik keluarga maupun korban ledakan juga berharap agar kasus ini diusut tuntas. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Andri, ayah dari salah seorang korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Pak Andri, selamat sore. Ya, sore Pak. Ya, Pak Andri, kami ikut prihatin Pak atas kejadian yang dialami anak Anda. Bagaimana kondisi anak Anda saat ini, Pak Andri? Saat ini saya ketemunya sama dia itu kemarin Pak sebelum operasi. Dia dijadwalkan operasi di hari kemarin jam 6. Sebelum operasi itu jam 5 saya ketemu dia masih keadaan sadar. Cuman namun buat saat ini kan belum bisa berbicara karena kan selang yang masih menempel di mulutnya. Nah, jadi sebelum dia operasi kedua, lanjutan operasi kedua kemarin. Nah, jadi ada perbincangan diadakan oleh dokter. Nah, jadi operasinya mulai jam 7 sampai sampai jam setengah 1 Pak semalam. Jadi saya juga tadi melihat tadi pagi cuman mengintip saja, tapi dia belum sadar. Cuman kondisi buat saat ini saya kebetulan belum masuk ke ruangan dia. Baik, Pak Andri, ini anak Anda operasi bagian apa Pak? Dan ini apakah memang operasi pertama atau yang keberapa ini Pak Andri? Ini operasinya yang kedua. Yang pertama yang dibahas, mau dioperasi itu dapat keterangan dari dokter Tara, katanya yang dioperasi itu badan lengan ini Pak. Lengan ini yang luka bakar sampai bahu. Yang itu luka bakar yang begitu parah Pak. Jadi kalau kata dokter, kalau nggak salah dengar, saya bilang grade 3 yang begitu dalam. Oke, jadi yang kedua, dalam ya, terbakar ya Pak? Iya, dalam Pak. Jadi yang kedua yang dibahas itu masalah ada serpihan di tenggorokan sini Pak. Yang di dalam tenggorokan itu masih ada serpihan. Jadi kebetulan itu mau diangkat ya Pak ya, serpihan yang ada di dalam. Alhamdulillah sih serpihannya tadi malam sudah keangkat. Nah cuman satu lagi yang ada di sini serpihan di bawah kelopak mata itu ada serpihan juga. Kata dokter semalam dia bilang di ronsen itu tidak ada menemukan serpihan. Cuman dokter tidak percaya, nanti mau diadakan CT scan ulang.
Yang ketiga itu yang dibahas masalah kakinya Pak yang hancur dagingnya, yang sampai Oh, coak itu Pak. Jadi oke. kakinya itu dokter bilang mau diangkat sel-sel yang mati gitu Pak. Baik. Informasi yang Anda peroleh, Pak Andri, itu anak Anda itu saat kejadian memang lokasinya sangat dekat dengan bahan peledak atau mungkin ada keterangan lain, Pak, dari pihak sekolah atau yang lain yang Anda dapat, Pak Andri? Saya dapat info dari teman-temannya dia, Hmm. emang tempat posisi ledakan bomnya itu paling dekat di antara dia Pak, di antara teman-teman dia yang lain. Oh, Posisinya itu ada di samping sebelah kiri dia. oke. Seperti Dan itu, saat Pak. ledakan terjadi, apakah anak Anda sampai tidak sadarkan diri atau seperti apa kondisinya, Pak, pada saat ledakan terjadi? Pada ledakan terjadi, saya ketemu si Lukman Hafiz itu di rumah sakit di ruangan IGD. Hmm. Dia itu masih bergerak, matanya masih ngelirik, Hmm. cuman tidak bisa ngomong sama sekali. Kan itu mukanya hancur. Yang saya lihat mukanya hancur, tangannya juga luka bakarnya memang parah. Terus yang paling jadi PR, yang pertama sekali itu jadi PR-nya dokter itu di kaki sebelah kirinya dekat dengkul Pak. Itu Iya. sangat parah banget Pak. Oke. Pak Andri, kami mendapat informasi bahwa perawatan anak Anda ini memang biaya ditanggung, tapi Anda belum ditemui entah oleh pemerintah daerah atau kepolisian atau yang lain. Itu benar atau bagaimana, Pak Andri? Iya Pak, yang menemui saya itu kemarin yang kalau dari pihak kepolisian itu cuma staf-stafnya Pak. Hmm. Yang dari Pemprov DKI Jakarta itu belum ada. Yang saya bikin khawatir gini Pak, yang Ya. saya bikin khawatirnya masalah yang saya lihat lukanya yang sangat parah, eh, emang sekarang dibiayai oleh pemerintah, Hmm. cuman saya khawatirnya, yang mudah-mudahan kekhawatiran saya ini tidak terjadi. Ya. Cuman yang kalau saya bikin khawatir itu nanti di tengah jalan keputus apa nanti si anak ini disuruh berobat jalan kan gitu Pak ya. Hmm. Hmm. Jadi karena saya lihat kondisinya itu dia tidak mungkin penyembuhan itu cuma sebulan 2 bulan Pak. Hmm. Mungkin kalau saya Ya. estimasikan Ya. bisa 1 tahun sampai 2 tahun Pak. Seperti itu Pak. Makanya kekhawatiran saya Ya. biaya pengobatannya nanti itu bakalan butuh biaya besar seperti itu Pak. Pak Harapan Andri, saya ya. pemerintah, ya Silakan, Pak. Silakan, Pak. harapan saya pemerintah Pemprov DKI Jakarta bisa meyakinkan saya Pak. Kalau cuma sekedar omongan doang, saya masih gelisah Pak. Hmm. Karena kan cuma sekedar omongan doang ya. Ya. Apalagi mungkin saya lihatnya cuma sekedar di dalam berita ya Pak ya. Bisa Oke. saja berita ini ketiban sama berita yang lain itu Ya. terus ketutup gitu Pak. Baik. Pak Andri, untuk memberi gambaran lebih lengkap ya, minta maaf sebelumnya. Eh, Penjelasan dari dokter atau para medis, kondisi anak Anda ini seperti apa Pak? Tadi sudah disebutkan ada yang terbakar sampai ke bagian dalam begitu, lalu ada daging di bagian kaki Pak. Ini perkiraan dokter setelah operasi kedua ini apakah memang mungkin harus dilakukan lagi tindakan operasi berikut atau seperti apa Pak informasi yang disampaikan pihak rumah sakit kepada Anda? Iya, selanjutnya itu masih operasi. Kalau saya bilang operasi lanjut, saya juga belum paham ya Pak. Cuman Hmm. kata bahasa dari dokter tadi semalam juga, kalau ini masih ada serpihan, jadi otomatis si Lukman Hafiz ini mau dirujuk ke RSCM seperti itu. Dokter bilang juga luka bakar yang buat perawatan luka bakar yang di sini juga itu juga harus dirujuk di rumah sakit Cipto.
gitu Pak. Cuman Baik. masalah kaki, kalau Baik. buat masalah kaki, tadi pagi saya pertanyakan, Ya. dokter bilang itu masih di titik tengah-tengah Pak. Oke. Kalau yang Oke. titiknya itu kan ada 3, ada 1 titik terendah, ada Ya. 1 titik bagus. Nah Ya. ini kakinya ini masih di titik tengah-tengah antara bagus, antara Baik. tidak. Pak Andri, ini pertanyaan terakhir kami, Pak. Kami tentunya berharap supaya anak Anda bisa segera pulih dan juga ada bantuan. Sekarang posisi atau lokasi Anda itu ada di rumah sakit terus, Pak, mendampingi anak Anda atau seperti apa? Karena mungkin setelah wawancara kita ini mungkin ada pihak yang akan menemui Bapak. Bisa menemui Pak Andri itu di mana, Pak, sekarang? Iya. Saya selalu stay di rumah sakit Pak ya, karena kan Oke. anak saya tidak boleh meninggalkan dia jauh. Maksudnya otomatis berarti saya tidak boleh jauh-jauh dari dia, karena Baik. emang dan saya pun juga mengasih dia semangat supaya dia lebih kuat lagi Pak. Baik. Kami kembali ikut prihatin dan kami berdoa Pak supaya kemudian anak Anda bisa segera pulih dan masalah-masalah yang tadi dikeluhkan bisa juga ditangani dan tetap tabah ya Pak Andri dan juga tetap semangat. Terima kasih Pak Andri sudah berbagi bersama kami. Selamat sore Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.